Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat roti tanpa oven, tanpa telur, bikinnya cepet, cuma 1 kali proofing aja. Hasilnya super lembut, ini kita padukan dengan selai atau krim sarikaya pandan simple, enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Untuk roti kukus menggunakan terigu protein rendah, tekstur akan lebih rapat, lembut, dan gak rawan keriput. Tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, aduk dulu hingga bahan-bahan kering tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Tuangkan 110 sampai 120 ml campuran susu dan air. Atau boleh pakai air aja atau susu cair aja. Kondisinya dingin suhu kulkas karena akan aku uleni menggunakan mixer. Airnya jangan langsung dituangkan sekaligus ya, nanti takutnya kelembekan. Kalau kurang, bisa kita tambah. Kemudian ini kita aduk rata menggunakan spatula atau tangan bersih. Selanjutnya uleni menggunakan tangan atau mixer. Uleni sampai kalis dan teksturnya terlihat halus. Di sini aku uleni menggunakan mixer pakai kecepatan rendah hingga sedang. Kalau mau ulen manual pakai tangan juga nggak masalah, cairannya nggak kondisi dingin juga nggak apa-apa. Karena kalau pakai mixer ada aktivitas mesin yang bisa mempengaruhi suhu adonan dan aktivitas ragi. Setelah diuleni sekitar 10-15 menit, adonan sudah terlihat halus dan kalis seperti ini. Ini menurutku udah cukup. Ambil adonan menggunakan tangan bersih. Kemudian kita bentuk oval seperti ini sambil dipadatkan ya. Sesuaikan loyang yang dipakai. Bentukinya cukup begini aja. Masukkan ke dalam loyang yang udah dialasi kertas baking. Loyangnya ini ukuran 20 x 10 cm x 8 cm. Kemudian tutup dengan kain bersih. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Perlu sering dicek, jangan sampai overproofing. Kalau over bisa rawan keriput. Setelah sekitar 20-30 menitan, ini udah mengembang. Kebetulan cuaca lagi panas jadi cepat ngembangnya. Selanjutnya kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus sekitar 20-25 menit atau sampai matang. Jangan lupa beri tutup kukusan dengan kain biar airnya nggak jatuh ke roti. Ini aku nyoba pakai kukusan estetik cantik dari Mito. Ini aku jujur suka banget sama steamer baru dari Mito STM100. Kukusan elektrik ini terdiri dari 3 tingkat yang bisa kita sesuaikan kalau butuh untuk mengukus dalam jumlah banyak. Kualitas Eropa, dilengkapi termostat overheat protection, pengaturan waktunya hingga 60 menit. Dilengkapi juga dengan rice bowl food grade berbahan PP yang pastinya aman buat keluarga. Setelah matang, matikan kukusan dan jangan langsung buka tutup kukusan. Kita biarkan beberapa saat, sekitar 3 menitan. Setelah itu buka tutup kukusan dengan perlahan, karena kalau terkena udara secara mendadak, roti bisa kisut. Nah, ini ternyata mentok ke tutup kukusan sehingga permukaannya terkena uap air. Padahal sebenarnya mulus dan gak keriput. Kelihatan dari sisi pinggir yang gak terkena uap air. Tapi gak apa-apa, yang penting rasa dan teksturnya. Mungkin lain kali aku bagi lebih kecil lagi kalau pakai kukusan ini. Kemudian kita angkat, keluarkan dari loyang, dan lepaskan kertas baking. Biarkan rotinya benar-benar dingin baru dipotong-potong. Nah, selanjutnya untuk pelengkapnya aku akan membuat selai atau krim sarikaya pandan simple. Siapkan wadah, kemudian masukkan 2 kuning telur. Tambahkan 80 gram gula pasir.
14 gram tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk rata. Ini mulai susah diaduk, kita tambahkan santan dari 300 ml santan. Ini adalah 125 ml santan kemasan dicampur 175 ml air. Santannya kita tuang dikit aja untuk melarutkan dan memudahkan proses mengaduk. Kira-kira segini cukup. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera. Kemudian aduk lagi sampai rata. Kita sisihkan dulu ya. Siapkan panci. Masukkan santan tadi ke dalam panci dan kita masak sampai panas dan hampir mendidih. Di sini aku masaknya pakai kompor induksi ya. Nah, ini adalah Mito IN100, kompor tertipis di dunia dengan ketebalan 1,7 cm. Desainnya estetik, aku suka banget dengan knob motif kayu. Ada 9 pilihan level panas yang bisa diatur sesuai dengan tingkat kematangan dan tak perlu khawatir gosong karena sudah tersedia fitur pause yang dapat menjeda saat proses memasak. Kalau santan udah panas dan hampir mendidih, angkat. Tuangkan perlahan sambil diaduk ke dalam campuran kuning telur tadi. Aduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, kita tuangkan lagi ke dalam panci. Masak hingga mengental dan meletup-letup. Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak terbentuk gumpalan di dasar panci. Ini udah mengental dan meletup-letup. Kita masak sedikit lebih lama, masih sambil terus diaduk sampai kekentalan yang diinginkan ya. Aku suka agak lumer kayak gini. Kalau mau lebih kental agak dilamain aja. Kalau udah, angkat. Pindahkan ke wadah tahan panas. Kemudian kita beri tutup plastik dengan plastik menempel langsung ke selai atau krimnya seperti ini. Biarkan hingga benar-benar dingin baru siap untuk digunakan. Setelah dingin, ambil plastik penutup, kemudian aduk-aduk. Teksturnya halus dan lumer seperti ini siap untuk digunakan. Potong-potong roti yang udah benar-benar dingin. Aku potong tapi tidak sampai putus terlebih dahulu, biar bisa diisi tengahnya. Kemudian setelahnya kita potong sampai putus. Lakukan sampai selesai. Tekstur rotinya itu terlihat lembut banget dengan serat yang rapat. Ini setelah semua selesai dipotong-potong. Ambil satu potong roti, kemudian kita beri tengahnya selai, oleskan merata sesuai selera, dan ini siap untuk disantap. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Dijamin sekeluarga bakalan suka. Bisa buat bekal snack suami atau anak. Roti kukus ini bikinnya cepet, tanpa oven, hemat tanpa telur, dan hasilnya lembut banget, puas sama hasilnya. Apalagi kalau dimakan dingin-dingin abis disimpan dari dalam kulkas. Tambah enak banget, penyimpanan di wadah tertutup. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.